Lebaran tinggal menghitung hari. Seperti tradisi setiap tahun, aku selalu bersemangat untuk pulang ke kampung halaman. Ada perasaan hangat yang sulit digambarkan setiap kali membayangkan suasana di rumah ibu. Aroma opor ayam, suara takbir yang menggema di malam kemenangan, serta pelukan keluarga besar yang sudah lama tak bertemu, semua itu menjadi energi bagiku. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu dengan rapi, baju anak-anak, oleh-oleh untuk keluarga di kampung, hingga kue-kue kering yang kubeli jauh-jauh hari. Namun, tahun ini terasa berbeda. Sejak awal Ramadan, suamiku, Arman, terlihat kurang antusias membicarakan mudik. Biasanya dia yang paling bersemangat merencanakan perjalanan, memesan tiket, atau mengecek kondisi mobil. Tetapi kali ini, setiap kali aku menyinggung soal mudik, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Bang, aku sudah beli kue nastar sama kastengel. Nanti bisa kita bawa buat ibu, pasti ibu seneng banget, kataku suatu malam sambil menata toples di meja makan. Arman hanya melirik sekilas lalu menunduk kembali ke layar laptopnya. Iya, tapi lihat nanti ya, soalnya kerjaan kantor masih banyak. Aku belum tahu bisa ikut atau enggak. Jawaban itu membuatku berhenti sejenak. Aku menatap wajahnya, mencari kejujuran di sana. Loh, memangnya enggak bisa diselesaikan sebelum Lebaran? Kan sayang kalau enggak mudik, Bang. Ibu pasti nungguin kita. Arman menarik napas panjang, lalu menutup laptopnya dengan sedikit kasar. Aku tuh capek, Rin. Badan juga kurang enak. Kalau harus perjalanan jauh, aku takut drop. Kerjaan juga masih banyak yang belum selesai. Jadi, kemungkinan aku nggak bisa ikut tahun ini. Aku terdiam. Rasanya seperti ada yang menusuk dadaku. Ini pertama kalinya Arman mengatakan tidak ingin mudik. Selama kami menikah hampir 10 tahun, dia selalu mendampingiku pulang kampung. Bahkan saat kondisi keuangan pas-pasan, dia tetap berusaha ikut. Bang, masa sih? Kan nggak enak sama ibu. Beliau pasti kecewa kalau tahu kita nggak bisa datang bareng-bareng, bujukku. Tapi Arman hanya menggeleng. Aku yakin ibu ngerti. Kamu sama anak-anak aja yang berangkat. Aku di sini dulu. Aku mencoba menahan rasa kecewa. Meski hatiku perih, aku tak ingin menambah keributan. Mungkin memang benar, kondisi badannya sedang tidak baik. Aku harus mengerti. Begitu pikirku, walau jauh di lubuk hati, ada rasa ganjil yang sulit kuabaikan. Di tengah kebingungan soal Arman, aku juga dibuat heran dengan sikap pembantuku, Sari. Biasanya menjelang Lebaran, dia yang paling dulu minta izin pulang kampung. Sari berasal dari desa yang jaraknya tidak begitu jauh, jadi biasanya aku memberi cuti cukup panjang agar dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Namun, kali ini berbeda. Saat aku menawarkan cuti, wajah Sari justru menegang. Sari, kamu mau pulang kampung tanggal berapa? Aku rencananya mau berangkat 3 hari sebelum Lebaran, tanyaku sambil melipat pakaian di kamar. Sari, yang sedang mengepel lantai, mendadak terdiam. Dia menunduk, lalu menjawab pelan, "Nggak usah, Bu. Tahun ini saya nggak pulang." Aku menghentikan aktivitas, menatapnya dengan kaget. Loh, kenapa? Memangnya nggak kangen sama orang tua? Kasihan, loh. Lebaran kan momen kumpul keluarga. Sari tersenyum tipis, tapi matanya tidak menatapku. Saya mau kumpulin uang, Bu. Kalau pulang kampung, banyak keluar uang buat ongkos, buat oleh-oleh, belum lagi kalau diminta sumbangan sana-sini. Mending saya tetap kerja di sini, bisa nabung lebih banyak. Alasannya terdengar masuk akal. Tetapi entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang ditutupi. Yakin, Sari? Aku nggak enak juga kalau kamu sendirian di sini waktu Lebaran. Yakin, Bu? Nggak apa-apa. Justru saya senang bisa kerja, bisa nambah tabungan, jawabnya cepat. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati masih menyimpan tanda tanya. Ini aneh. Sari yang biasanya cerewet soal mudik, tiba-tiba menolak. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang keluarga setelah anak-anak tidur. Televisi menyala menayangkan sinetron Ramadan, tapi pikiranku melayang entah kemana. Ada keganjilan yang menumpuk di kepalaku. Suami tidak mau ikut mudik. Pembantu menolak cuti. Dan mereka berdua akan tinggal di rumah, hanya berdua,
tanpa aku dan anak-anak. Pikiranku mencoba positif. Aku percaya pada suamiku. Selama ini Arman memang sibuk bekerja, jarang punya waktu santai. Dia juga tipe orang yang serius dan jarang bercanda. Tidak mungkin dia melakukan hal aneh-aneh. Begitu juga Sari, meskipun dia kadang suka membantah, tapi sejauh ini kerjanya cukup baik. Namun, bisikan kecil di dalam hatiku terus berdesir. Apa mungkin ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Aku menggeleng cepat, menepis pikiran buruk. Jangan suuzon, Rin. Itu dosa. Percaya aja sama suami, bisikku pada diri sendiri. Tapi tetap saja, perasaan tidak nyaman itu seperti bayangan hitam yang mengikutiku. Keesokan harinya, aku menelpon ibu di kampung. Suaranya riang seperti biasa, penuh kasih sayang. Rin, jadi mudik kapan? Ibu sudah siapin kamar buat kalian. Nanti kita masak ketupat bareng, ya? Aku tersenyum meski air mataku hampir jatuh. Insya Allah, Bu. Aku sama anak-anak berangkat 3 hari sebelum Lebaran. Tapi, Arman gak bisa ikut. Loh, kok bisa? Biasanya dia yang paling semangat pulang, tanya ibu dengan nada heran. Katanya badan kurang enak sama kerjaan banyak. Jadi, mungkin aku aja yang berangkat, jawabku pelan. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata lembut, ya sudah. Jangan dipaksa kalau memang dia nggak mau. Kamu sama anak-anak aja ke sini. Ibu sudah seneng kok bisa kumpul sama cucu-cucu. Aku mengangguk walau ibu tak bisa melihat. Iya, Bu. Doain aja semuanya lancar. Setelah menutup telepon, aku menunduk lama. Ibu mencoba menenangkan, tapi justru membuatku semakin yakin bahwa tahun ini memang ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya menjelang mudik terasa hambar. Aku menyiapkan koper, mengatur keperluan anak-anak, dan memastikan semua oleh-oleh sudah lengkap. Arman tetap dingin, tidak banyak bicara soal keberangkatanku. Dia lebih sering menatap laptop atau memainkan ponselnya. Suatu malam, aku mencoba berbicara lagi. Bang, aku udah pesan tiket kereta buat aku sama anak-anak. Kamu yakin gak mau ikut? Tiketnya masih bisa aku tambah, loh. Arman tidak menatapku. Udah aku bilang, Rin. Aku nggak bisa. Jangan dibahas lagi. Nada suaranya tegas, membuatku terdiam. Hatiku semakin nyeri. Sementara itu, Sari justru terlihat semakin rajin bekerja. Rumah selalu rapi, makanan selalu tersedia, bahkan dia mulai berinisiatif membersihkan gudang tanpa diminta. Aku mencoba mengapresiasi, tapi tetap saja ada rasa aneh yang mengganjal. Aku sempat berbicara pada anak sulungku, Dina, yang berusia 9 tahun. Nak, kamu nggak sedih ayah nggak ikut mudik? Dina mengangkat bahu. Sedih sih, Bu. Tapi katanya ayah sakit sama banyak kerjaan. Nanti kalau ayah sembuh, kita bisa jalan-jalan bareng lagi, kan? Aku tersenyum getir. Anak sekecil itu saja bisa menerima dengan ikhlas, sementara aku masih saja dihantui rasa curiga. Satu malam sebelum keberangkatan, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandang Arman yang tidur membelakangi. Nafasnya teratur, seolah dia tenang-tenang saja meninggalkan aku mudik sendiri. Aku ingin sekali membalikkan tubuhnya, menatap matanya, dan bertanya dengan jujur, Bang, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu begitu berbeda tahun ini? Tapi lidahku keluh. Aku takut mendengar jawaban yang tidak ingin kuterima. Akhirnya, aku hanya bisa memeluk anak-anakku erat, berdoa dalam hati agar perjalanan mudik lancar, dan berharap firasat burukku hanyalah ilusi semata. Namun, jauh di dasar hati, ada bisikan lirih yang terus-menerus bergaung. Pantas saja dia tidak mau ikut mudik, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali aku sudah sibuk membangunkan anak-anak, memakaikan baju, memastikan koper, tas, dan oleh-oleh sudah siap. Udara masih sejuk, tapi di dadaku terasa sesak. Biasanya, di momen seperti ini, Arman yang paling sibuk, memanggul koper, memeriksa tiket, menyiapkan bekal perjalanan. Kali ini dia hanya duduk di ruang tamu, dengan wajah datar, menatap layar ponselnya. Bang, tolong bawain koper ini ke mobil, ya?
Pintaku sambil menunjuk koper besar yang susah kuangkat. Arman menghela napas panjang, berdiri, dan dengan malas membantu mengangkat. Setelah itu dia kembali duduk. Kamu hati-hati di jalan, Rin. Jangan lupa jaga anak-anak. Aku mengangguk pelan. Iya, Bang. Kamu juga jaga diri di rumah. Jangan lupa makan. Kami saling menatap sebentar. Tidak ada pelukan, tidak ada genggaman tangan hangat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hatiku terasa kosong. Aku menarik napas panjang, lalu menggandeng tangan Dina dan Dimas menuju mobil. Di kaca jendela mobil, aku sempat melihat sekilas Arman tersenyum tipis, namun senyum itu terasa hambar. Ada sesuatu yang tidak bisa kutangkap. Sementara di belakang, Sari berdiri dengan wajah datar pula, seolah hanya menunggu aku benar-benar pergi. Aku berpamitan singkat. Sari, tolong jaga rumah, ya. Iya, Bu. Tenang aja. Semua aman, jawabnya singkat. Mobil melaju, meninggalkan rumah. Aku menoleh ke kaca belakang, melihat rumahku yang perlahan mengecil. Entah kenapa ada perasaan seakan aku sedang meninggalkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan berubah ketika aku kembali nanti. Di perjalanan, anak-anak tampak riang. Dina duduk di sampingku sambil bercerita tentang rencana bermain bersama sepupu-sepupunya di kampung. Dimas yang masih berusia 5 tahun sibuk menempelkan wajahnya di kaca, melihat kendaraan lain. Aku berusaha ikut tersenyum, meski hati masih berat. Sesekali aku meraih ponsel, membuka WhatsApp, berharap ada pesan dari Arman. Tapi tidak ada. Hanya centang biru pada pesan terakhirku, kita sudah berangkat, Bang. Biasanya Arman akan menelpon menanyakan posisi, memastikan keadaan anak-anak. Tapi kali ini sunyi. Aku mencoba menelpon duluan. Tersambung. Suaranya terdengar lelah. Halo, udah jalannya? Iya, Bang. Baru masuk tol. Kamu lagi apa? Kerjaan, Rin. Banyak banget. Nanti aja ngobrolnya. Hati-hati di jalan. Klik. Telepon langsung ditutup. Aku terdiam, menatap layar ponsel yang gelap. Seperti ada dinding yang menjauhkan kami. Perjalanan panjang membuat pikiranku melayang. Sambil memandangi jalan tol yang lurus dan panjang, aku kembali mengingat kejadian beberapa hari terakhir. Arman yang tiba-tiba menolak mudik. Sari yang menolak cuti. Dan sikap mereka yang sama-sama datar, tanpa rasa kehilangan ketika aku pamit pergi. Bu, kok ibu melamun terus? Suara Dina menyentakku. Aku tersenyum paksa. Enggak, sayang. Ibu cuma mikirin ibu di kampung nanti seneng banget lihat kalian. Padahal sebenarnya aku tidak bisa mengusir bayangan aneh dari kepalaku. Ada perasaan seperti mereka menunggu aku pergi. Seperti ada rencana yang sengaja dibuat agar aku tidak di rumah. Aku kembali menepis pikiran buruk. Astagfirullah, jangan suuzon, Rin. Itu hanya prasangka. Namun, semakin aku berusaha melawan, semakin kuat rasa itu menghantui. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya aku tiba di kampung. Ibu sudah menunggu di teras rumah dengan wajah berseri. Begitu turun dari mobil, anak-anak langsung berlari memeluk nenek mereka. Aku ikut memeluk ibu erat. Ada rasa lega yang menyelimuti, meski hatiku masih menyimpan luka. Bu, maaf ya, tahun ini aku datang tanpa Arman. Ibu tersenyum lembut, mengelus rambutku. Enggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sama anak-anak sehat. Ibu sudah bahagia? Aku menahan air mata. Kehangatan pelukan ibu membuatku sedikit tenang. Hari-hari di kampung berjalan penuh sukacita. Anak-anak bermain dengan sepupu-sepupu, suasana rumah ramai, dan aroma masakan khas Lebaran memenuhi udara. Dari luar, semua tampak sempurna. Namun di malam hari, saat semua orang tertidur, aku sering duduk sendirian di beranda rumah, memandangi langit penuh bintang. Di sanalah rasa sepi dan curiga itu kembali menyergap. Aku mencoba tetap berkomunikasi dengan Arman. Tapi semakin hari, suaranya terdengar semakin jauh. Saat aku menelpon, jawabannya selalu singkat. Aku lagi kerja, atau aku capek, Rin. Besok aja ngomongnya. Kadang malah tidak diangkat sama sekali. Pesanku hanya dibalas dengan kata, oke, atau emotikon jempol. Rasanya aneh.
Bukankah seharusnya dia merindukan anak-anak? Bukankah seharusnya dia menanyakan kabar kami dengan hangat? Bahkan saat Dina ingin bicara dengan ayahnya lewat video call, Arman menolak. Jangan sekarang, Nak. Ayah lagi pusing. Nanti aja, ya. Aku melihat wajah kecewa anakku, dan hatiku semakin sakit. Suatu sore, aku menerima telepon dari tetangga dekat rumah di kota, Mbak Rina. Rin, kamu udah di kampungnya? Rumahmu sepi banget. Iya, Mbak. Saya udah beberapa hari di sini. Kenapa memangnya? Mbak Rina terdengar ragu sejenak, lalu berbisik, aku lihat rumahmu sering ketutup rapat. Lampu depan jarang nyala. Tapi aku sempat lihat Arman keluar sama pembantumu, Sari. Mereka belanja bareng di minimarket dekat kompleks. Aku kira kalian gak mudik semua, makanya heran. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku gemetar memegang ponsel. Beneran, Mbak? Kamu gak salah lihat? Bener, Rin. Aku jelas lihat mereka berdua. Ya mungkin cuma belanja biasa, aku juga gak tahu. Cuma aku heran aja, kok suamimu gak mudik, terus Sari juga gak pulang. Mereka sering bareng. Jangan marah, ya, aku cuma cerita apa adanya. Aku mencoba menguasai diri. Iya, Mbak. Makasih udah cerita. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Jantungku berdegup kencang. Pikiranku berputar-putar. Apa benar? Apa mungkin? Malam takbiran, aku tidak bisa tidur. Suara takbir berkumandang dari masjid, orang-orang sibuk mempersiapkan esok hari, tapi hatiku justru hancur. Aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku melihat Arman dan Sari duduk berdua di ruang tamu rumahku, tertawa bersama, lalu menghilang ke dalam kamar. Aku berlari mengejar, tapi kakiku berat, seolah terikat. Saat aku membuka pintu kamar, hanya ada kasur kosong. Aku terbangun dengan peluh dingin. Nafasku terengah-engah. Ya Allah, jangan biarkan mimpi ini jadi kenyataan, doaku sambil meneteskan air mata. Hari raya tiba. Semua orang bahagia, saling bermaaf-maafan, makan ketupat dan opor. Anak-anak tertawa, suasana meriah. Aku mencoba ikut tersenyum, tapi mataku terus melirik ponsel. Menunggu pesan dari Arman. Menunggu kabar. Tapi tidak ada. Saat aku menelpon, panggilanku tidak diangkat. Aku kirim pesan, hanya centang biru tanpa balasan. Ibu memperhatikanku. Kamu kenapa, Nak? Dari tadi murung terus. Aku menggeleng cepat. Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek. Padahal sebenarnya aku sedang menahan air mata. Hari-hari setelah Lebaran, aku semakin yakin ada sesuatu yang salah. Arman tidak lagi menelpon sama sekali. Bahkan ketika aku memaksa menghubungi, selalu alasan sibuk, capek, atau teleponnya mati. Aku mencoba kembali menelpon Mbak Rina, menanyakan kabar rumah. Dia bilang beberapa kali melihat Arman keluar malam, kadang bersama Sari. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku remuk. Semua firasat buruk itu seperti semakin jelas. Malam-malamku dipenuhi tangisan diam-diam. Aku tidak ingin anak-anak tahu. Aku berdoa pada Allah agar diberi kekuatan. Dan di sanalah aku mulai bertekad, aku harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Aku tidak bisa hanya berdiam diri di kampung. Lebaran usai, suasana kampung mulai lengang. Saudara-saudara yang semula berkumpul satu persatu kembali ke kota. Tinggallah aku, anak-anak, dan ibu. Rin, kapan balik? Tanya ibu suatu sore sambil menjemur pakaian. Aku menghela napas. Mungkin beberapa hari lagi, Bu. Aku masih ragu. Ibu menatapku heran. Ragu kenapa? Bukannya kamu bilang anak-anak sudah harus sekolah minggu depan? Aku terdiam. Dalam hati, sebenarnya aku tidak berani pulang. Ada rasa takut yang menghantui. Bagaimana kalau benar Arman dan Sari menyembunyikan sesuatu? Bagaimana kalau firasatku terbukti? Tapi menunda pulang juga bukan solusi. Aku hanya mencari alasan. Sore itu aku mencoba menelpon Arman lagi. 3 kali nada sambung, baru dia angkat. Halo, suaranya pendek, tanpa sapaan hangat. Bang, gimana kabar? Lagi di rumah atau di kantor? Tanyaku hati-hati. Di rumah.
Lagi banyak kerjaan juga? Anak-anak kangen. Dina tadi nanya, kenapa ayah nggak pernah video call? Arman terdiam sebentar, lalu menjawab, ayah sibuk, Rin. Jangan manja. Bilang ke anak-anak, nanti kalau ayah sempat, ayah telepon. Kata-katanya menusuk. Sejak kapan dia menyebut kami manja hanya karena ingin bicara? Aku menahan tangis. Baik, Bang. Jaga kesehatan. Telepon ditutup. Hening. Aku menggenggam ponsel erat-erat, dada terasa sesak. Ada jarak yang semakin lebar antara aku dan suamiku. Beberapa hari kemudian, Mbak Rina kembali menelpon. Rin, aku nggak enak ngomong, tapi aku rasa kamu harus tahu. Aku langsung waspada. Kenapa, Mbak? Ada apa? Aku sering lihat Arman keluar rumah malam-malam. Kadang dia jalan sama Sari. Pernah juga aku lihat mereka berdua naik motor, belanja ke warung agak jauh. Awalnya aku pikir wajar, mungkin Sari disuruh nemenin. Tapi kok sering banget. Rumahmu juga selalu tertutup, kayak nggak ada orang lain. Aku khawatir kamu nggak tahu apa-apa. Tubuhku bergetar. Mbak yakin itu mereka? Bukan salah lihat? Aku kenal betul Arman. Dan Sari juga sering aku lihat kalau kamu masih di rumah. Aku nggak mungkin salah lihat. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mataku menetes begitu saja. Mbak Rina menambahkan, aku bukan mau bikin kamu curiga, Rin. Cuma aku pikir lebih baik kamu tahu. Biar kamu bisa hati-hati. Aku berterima kasih pelan, lalu menutup telepon. Setelah itu aku terduduk lemas di lantai kamar. Ya Allah, apakah ini jawaban dari semua firasatku? Malam harinya, aku mencoba menghubungi Arman lewat video call. Kali ini tersambung. Wajahnya terlihat di layar, tapi gelap, seolah lampu sengaja diredupkan. Bang, lagi di kamar ya? Tanyaku. Iya, kenapa? Anak-anak udah tidur, jawabnya cepat. Aku memperhatikan sekeliling layar. Seperti ada bayangan orang lain di belakangnya, tapi samar. Bang, itu suara siapa? Kayak ada perempuan, tanyaku lagi. Arman terkejut, wajahnya sedikit tegang. Nggak ada siapa-siapa. Kamu salah dengar. Udah aku capek. Besok aja ngomong lagi. Video call langsung diputus. Aku terpaku menatap layar kosong. Hati kecilku berteriak, itu pasti Sari. Dina menghampiriku yang sedang termenung. Bu, kenapa ibu sering nangis? Ayah marah ya sama ibu? Aku tersentak, buru-buru menghapus air mata. Enggak, Nak. Ibu cuma kangen ayah. Dina menunduk. Aku juga kangen. Ayah dulu suka bacain buku sebelum tidur. Sekarang kalau aku telepon, ayah nggak mau angkat. Aku memeluk Dina erat-erat. Sabar ya, Nak. Nanti semua akan baik-baik saja. Tapi dalam hati, aku tidak yakin. Malam-malamku semakin gelisah. Setiap kali mendengar suara takbir atau azan dari masjid, aku menangis diam-diam. Aku merasa seperti kehilangan suami padahal dia masih hidup. Aku mulai menyadari, firasatku sejak awal ternyata bukan ilusi. Semua tanda semakin jelas. Arman menjauh. Sari tidak pulang kampung. Mereka berdua sering terlihat bersama. Aku mulai menuliskan semua kejadian di buku harian, tanggal, jam, cerita Mbak Rina, suara asing di video call. Aku ingin mengumpulkan bukti, agar kalau nanti tiba saatnya aku menegur Arman, aku tidak hanya berpegang pada firasat. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah ibu. Angin sepo-sepo berhembus, langit dipenuhi bintang. Aku menatap jauh ke arah kota, ke rumahku yang entah sedang terjadi apa di dalamnya. Aku menggenggam ponsel erat, lalu berbisik pada diri sendiri, aku harus pulang. Aku harus lihat dengan mata kepala sendiri. Aku nggak bisa terus-terusan disiksa rasa curiga. Air mataku jatuh deras. Tapi di balik tangisan itu, ada tekad yang mulai mengeras. Apapun yang terjadi, aku harus tahu kebenarannya. Keesokan harinya, aku mulai merencanakan kepulangan mendadak. Aku tidak memberitahu Arman. Tidak juga Sari. Hanya ibu yang kutitipi pesan agar mendoakan aku kuat menghadapi apapun yang menanti di rumah. Langkahku mungkin akan mengubah segalanya.
Tapi aku lebih memilih terluka oleh kebenaran daripada terus hidup dalam kebohongan. Pagi itu aku membereskan koper tanpa banyak bicara. Anak-anak bertanya, "Bu, kita pulang sekarang?" Aku tersenyum samar. "Iya, Nak. Kita pulang lebih cepat. Ibu kangen rumah." Padahal sebenarnya bukan kangen rumah, melainkan kangen pada jawaban. Aku sudah terlalu lama didera rasa curiga. Kini saatnya memastikan kebenaran. Aku tidak memberi kabar pada Arman. Biarlah kepulanganku jadi kejutan. Jika memang tidak ada apa-apa, aku bisa lega. Tapi jika ada, aku siap menghadapinya. Di tengah perjalanan, ponselku berdering. Nama Arman muncul di layar. Aku langsung mengangkat. "Halo, Bang. Kamu lagi apa?" Suaranya terdengar biasa saja, tapi hatiku berdegup kencang. "Lagi di rumah ibu, kenapa?" Aku sengaja tidak jujur, ingin tahu reaksinya. "Oh, ya udah. Aku kira kamu mau balik hari ini. Soalnya tetangga bilang gak lihat mobil di depan rumah ibumu." Aku terdiam. Dia sampai memantau lewat tetangga? "Enggak, Bang. Mungkin mobil diparkir di belakang," jawabku cepat. Arman hanya bergumam. "Ya udah. Aku mau lanjut kerja. Nanti malam aku telepon anak-anak." Telepon ditutup. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Ada sesuatu yang aneh. Kenapa Arman tiba-tiba begitu waspada? Malam hari aku tiba di kota. Anak-anak tertidur di mobil. Aku minta supir travel berhenti agak jauh dari rumah supaya tidak ketahuan. Dari kejauhan, kulihat rumahku. Lampu depan padam, tirai tertutup rapat. Dari luar tampak sepi. Tapi ada cahaya samar dari kamar utama. Hatiku berdebar. Tanganku gemetar. Aku hampir tidak sanggup melangkah. Namun aku ingat semua doa yang kupanjatkan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Sebelum masuk rumah, aku menelpon Mbak Rina yang rumahnya tepat di seberang. "Mbak, aku sudah di depan kompleks. Bisa keluar sebentar?" Tak lama, Mbak Rina datang tergopoh-gopoh. "Ya Allah, Rin, kamu pulang? Bagus. Aku mau kasih lihat sesuatu." Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan beberapa foto. Foto pertama, Arman dan Sari berdiri di depan minimarket, membawa kantong belanja. Foto kedua, mereka berdua naik motor, Sari membonceng tanpa jarak. Foto ketiga, malam hari, jendela rumahku terbuka sedikit, dan terlihat bayangan dua orang duduk berdekatan di ruang tamu. Aku tertegun. Air mataku menetes. Semua bukti itu menusuk hatiku. "Maaf ya, Rin. Aku cuma nggak tega." "Aku takut kamu nggak tahu," kata Mbak Rina lirih. Aku memeluknya. "Terima kasih, Mbak. Doakan aku kuat." Dengan hati-hati aku masuk rumah menggunakan kunci cadangan. Sunyi. Hanya terdengar suara televisi samar dari kamar. Aku menurunkan koper pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Anak-anak tetap tertidur. Aku titipkan mereka sebentar di rumah Mbak Rina, agar tidak trauma kalau ada kejadian buruk. Lalu aku berjalan pelan menuju kamar utama. Dari balik pintu kamar, kudengar suara tawa pelan seorang perempuan. "Mas, jangan gitu, nanti ketahuan." Aku langsung mengenali suara itu. Sari. Jantungku berdentum keras. Nafasku tercekat. Lalu terdengar suara Arman. "Tenang aja. Rin gak mungkin pulang cepat. Dia pasti betah di kampung." Dadaku seperti dihantam palu. Semua firasatku terbukti. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pintu kamar dengan keras. "Jadi ini alasannya kamu gak mau ikut mudik, Bang?" teriakku dengan suara bergetar. Arman dan Sari terperangah. Mereka duduk di tepi ranjang, wajah pucat. Sari buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut, sementara Arman bangkit panik. "Rin, kamu kok bisa pulang sekarang?" Aku menatap keduanya dengan mata penuh air. "Kenapa, Bang? Kenapa tega sama aku? Sama anak-anak?" Arman mencoba mendekat, tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku. Aku sudah lihat semuanya." Sari menangis pura-pura. "Maaf, Bu, saya hilaf." Aku mendelik padanya. "Hilaf? Kamu perempuan tidak tahu diri. Aku sudah anggap kamu keluarga, aku percaya padamu. Tapi ini balasanmu."
Arman berusaha menenangkan. Rin, dengar dulu. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku tertawa getir di sela tangis. Tidak seperti yang aku lihat? Jadi foto-foto ini apa? Suara kalian barusan apa? Jangan bohong, Bang. Jangan tambah hina dirimu. Arman terdiam. Wajahnya tertunduk. Sementara Sari terus menangis, tapi air matanya tidak mampu meluluhkan hatiku. Aku menatap Arman dengan mata basah. Selama ini aku percaya padamu. Aku bela kamu di depan keluargaku, aku turuti semua kata-katamu. Tapi ternyata, di belakang aku, kamu menusukku dengan orang yang tinggal di rumah kita sendiri. Arman tidak menjawab. Hanya terdiam, seolah mencari kata-kata. Air mataku semakin deras. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu sejak awal ada yang aneh. Tapi aku masih berusaha positif. Dan sekarang, semua terbukti. Pantas saja kamu nggak mau ikut mudik. Karena kamu mau bersenang-senang dengan dia di rumah ini. Aku menunjuk Sari dengan gemetar. Dan kamu, keluarlah dari rumahku sekarang juga. Kamu tidak punya tempat lagi di sini. Sari menangis terseduh, tapi aku tidak peduli. Malam itu rumah yang biasanya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi medan perang. Kepercayaan yang selama ini kujaga hancur berkeping-keping. Aku berdiri di ambang pintu kamar, dengan air mata mengalir deras, menyadari satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku berdiri di ambang pintu kamar, tubuhku gemetar, air mata bercucuran. Rasanya sulit bernapas. Pemandangan yang kulihat tadi tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Suamiku, lelaki yang selama ini kupercayai, dan pembantu yang kuanggap keluarga sendiri, duduk berdekatan di kamar kami, tempat suci yang seharusnya hanya milikku dan dia. Arman masih berdiri dengan wajah tegang, sementara Sari menangis terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tapi bagi telingaku, tangis itu terdengar palsu. Kamu tega, Bang, tega sekali, suaraku lirih, nyaris tenggelam dalam isakan. Arman berusaha mendekat. Rin, tolong dengar aku dulu. Aku bisa jelaskan semua ini. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu. Penjelasanmu tidak akan menghapus luka yang sudah kamu buat. Aku sudah lihat, aku sudah dengar. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Di rumah Mbak Rina, anak-anakku masih tertidur lelap. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak tahu bahwa dunia orang tuanya baru saja runtuh. Aku bersyukur aku menitipkan mereka sebelum masuk rumah. Setidaknya malam ini mereka tidak perlu menyaksikan kehancuran ibunya. Bayangan wajah polos Dina dan Dimas melintas di kepalaku. Mereka akan sangat terpukul jika tahu ayah yang mereka cintai tega mengkhianati. Aku harus menjaga hati mereka, walaupun hatiku sendiri sudah remuk. Aku hilaf, Rin, kata Arman dengan suara berat. Aku kesepian. Kamu sibuk dengan anak-anak, aku merasa nggak diperhatikan. Lalu ada Sari, dia selalu ada di rumah. Cukup, teriakku, membuat Sari tersentak. Jangan pernah menyalahkan aku atau anak-anak atas pengkhianatanmu. Kalau kamu merasa kurang diperhatikan, kenapa tidak bicara baik-baik? Kenapa malah memilih jalan hina ini? Arman terdiam. Wajahnya tertunduk, seperti tidak sanggup menatapku. Aku berbalik menatap Sari. Dan kamu, Sari, aku sudah anggap kamu keluarga. Aku percayakan rumah, anak-anak, bahkan suamiku padamu. Tapi ternyata kamu pengkhianat. Kamu pikir aku tidak tahu alasanmu menolak cuti mudik? Ternyata itu hanya dalih agar kamu bisa tinggal di sini dengan Arman. Sari menangis semakin keras. Saya menyesal, Bu. Aku tertawa getir di sela tangis. Menyesal? Setelah ketahuan? Setelah aku pulang mendadak? Kalau aku tidak pulang hari ini, apa kamu akan tetap bilang menyesal? Atau malah semakin nyaman jadi istri simpanan di rumahku? Suasana hening. Hanya suara tangisan Sari yang terdengar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumahku, Sari. Kamu tidak lagi bekerja di sini. Ambil barang-barangmu sekarang juga. Sari terperanjat. Bu, maafkan saya. Saya nggak punya tempat tinggal lain. Itu bukan urusanku.
kamu sudah hancurkan kepercayaanku. Kamu tidak pantas lagi ada di sini. Arman mencoba menengahi. Rin, jangan keras begitu. Kasihan Sari. Aku menatapnya tajam. Kamu masih punya hati untuk membela dia, Bang? Setelah semua ini. Arman terdiam lagi. Setelah memastikan Sari mengemasi barang-barangnya, aku keluar rumah. Kulewati halaman dengan langkah gemetar, lalu mengetuk rumah Mbak Rina. Mbak Rina terkejut melihatku dengan wajah penuh air mata. Ya Allah, Rin, apa yang terjadi? Aku langsung memeluknya, tangisanku pecah. Semua firasatku benar, Mbak. Mereka berdua, Arman dan Sari. Mbak Rina mengelus punggungku. Sabar, Rin. Kamu kuat. Kamu sudah membuktikan sendiri. Sekarang tinggal bagaimana kamu melangkah ke depan. Aku hanya bisa menangis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kamar tamu rumah Mbak Rina, aku duduk termenung, menatap anak-anak yang masih pulas. Wajah polos mereka menusuk hatiku. Bagaimana caraku menjelaskan bahwa ayah mereka sudah mengkhianati ibu? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, berdoa dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur di depan anak-anak. Bimbing aku mengambil keputusan terbaik. Pagi harinya, Arman datang mengetuk pintu rumah Mbak Rina. Rin, kita harus bicara. Aku menatapnya dengan wajah dingin. Bicara apa lagi? Semuanya sudah jelas. Please, kasih aku kesempatan. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Aku rela minta maaf di depan anak-anak. Aku nggak mau kehilanganmu. Aku tersenyum getir. Lucu sekali. Kamu tidak mau kehilangan aku, tapi kemarin kamu hampir kehilangan akal sehat hanya demi Sari. Apa artinya janjimu, Bang? Apa artinya kata setia bagimu? Arman menunduk, terdiam. Pergi, Bang. Aku butuh waktu. Jangan ganggu aku dulu. Siang itu, Dina mulai bertanya. Bu, kenapa kita nginap di rumah Tante Rina? Ayah kemana? Aku menghela napas panjang. Nak, ayah ada masalah sama ibu. Tapi kamu nggak perlu takut. Ibu akan selalu ada buat kamu dan Dimas. Jadi ayah marah sama ibu? Dina terus mendesak. Aku hanya bisa memeluknya erat. Kamu masih kecil, sayang. Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Sekarang yang penting kamu tetap sayang sama ibu dan ayah. Dina mengangguk pelan, meski wajahnya penuh tanda tanya. Hari-hari berikutnya aku mulai berpikir lebih jauh. Aku tidak mungkin terus tinggal di rumah Mbak Rina. Aku harus memutuskan, kembali ke rumah bersama Arman, atau pergi untuk sementara. Aku memilih opsi kedua. Aku butuh waktu menjauh. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan luka sebelum bisa berpikir jernih. Aku menelpon ibu, menceritakan sebagian masalahku tanpa detail. Ibu hanya berkata lembut, kalau hatimu sakit, pulanglah, Nak. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Air mataku menetes lagi. Beberapa hari setelah insiden itu, Arman datang lagi, wajahnya kusut, matanya sembab. Rin, aku salah. Aku bodoh. Jangan pergi. Anak-anak butuh kita berdua. Aku menatapnya dingin. Anak-anak butuh orang tua yang bisa jadi teladan. Bukan ayah yang mengkhianati ibunya di dalam rumah sendiri. Arman menunduk, terdiam. Air matanya jatuh. Tapi hatiku sudah terlalu hancur untuk luluh hanya dengan tangisan. Malam itu aku menatap anak-anakku yang tertidur. Aku sudah memutuskan, besok aku akan membawa mereka kembali ke kampung ibu. Aku butuh tempat yang lebih aman, lebih tenang, untuk memikirkan langkah selanjutnya. Rumahku kini bukan lagi rumah. Tempat itu sudah ternoda oleh pengkhianatan. Aku tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Tapi aku tidak peduli. Lebih baik aku pergi dengan harga diri utuh daripada bertahan dalam kepalsuan. Pagi itu, aku berkemas bersama anak-anak. Dina dan Dimas bertanya-tanya kenapa kami harus kembali ke rumah nenek, padahal liburan lebaran sudah lewat. Aku hanya menjawab singkat, ibu butuh waktu di rumah nenek. Arman datang terburu-buru begitu tahu aku bersiap pergi. Wajahnya kuyu, rambut acak-acakan, jelas ia tidak tidur semalaman. Kamu mau kemana, Rin?
tanyanya panik. Aku tidak menoleh. Ke kampung. Bersama anak-anak. Aku ikut, katanya cepat. Aku mendengus pelan, menoleh dengan tatapan dingin. Ikut? Buat apa? Supaya kamu bisa berpura-pura jadi suami baik di depan ibu dan keluargaku? Tidak perlu, Bang. Aku bisa sendiri. Arman menelan ludah. Aku cuma mau memperbaiki semuanya. Memperbaiki? Aku tertawa getir. Luka ini terlalu dalam, Bang. Tidak bisa sembuh hanya dengan kata, maaf. Sesampainya di rumah ibu, aku langsung memeluk beliau erat-erat. Air mataku kembali pecah, meski aku sudah berusaha tegar di depan anak-anak. Ibu mengusap punggungku. Sabar ya, nak. Kamu sudah berusaha jadi istri dan ibu yang baik. Kalau masih dikhianati, itu bukan salahmu. Aku hanya menangis dalam pelukan itu. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku merasa sedikit aman. 3 hari kemudian, Arman datang ke rumah ibu. Dia membawa wajah penuh penyesalan, serta beberapa kantong buah dan makanan. Ibu menyambut dingin. Kamu datang cari apa, men? Arman menunduk. Saya mau ketemu Rini, Bu. Saya mau bicara baik-baik. Aku keluar, berdiri di samping ibu. Tatapanku datar. Apalagi yang mau kamu katakan? Rin, aku salah besar. Aku sudah gila waktu itu. Aku nyesel banget. Aku janji akan berubah. Aku mohon, jangan hancurkan keluarga kita. Aku menarik napas panjang. Bang, keluarga kita sudah kamu hancurkan sendiri. Aku hanya memungut serpihan yang tersisa. Aku menatap Arman dalam-dalam. Jawab dengan jujur. Sejak kapan kamu bersama Sari? Arman terdiam. Lama sekali. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku nggak bisa bohong lagi. Semuanya mulai sejak 2 bulan lalu. Awalnya cuma ngobrol, lalu keterusan. Jawaban itu menusuk hatiku. 2 bulan. 2 bulan aku hidup dalam kebohongan, tersenyum di depan suami yang diam-diam bermain api di belakangku. Ibu menatap Arman dengan marah. Kamu tega sekali, men. Ibu ini sudah percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu lebih rendah dari yang ibu bayangkan. Arman menunduk makin dalam. Tak lama, Mbak Rina meneleponku. Rin, aku harus cerita sesuatu. Setelah kamu pergi kemarin, ada tetangga lain yang bilang sering lihat Arman dan Sari keluar malam. Mereka naik motor berdua, katanya belanja atau makan di luar. Kadang pulang larut. Aku menggenggam ponsel erat-erat, darahku berdesir. Jadi bukan hanya sekali mereka terlihat bersama. Mereka sudah terang-terangan, hanya aku yang tidak tahu. Aku menatap Arman. Kamu dengar? Semua tetangga tahu. Aku satu-satunya yang dibodohi. Arman terdiam, wajahnya memerah karena malu. Suatu sore, Dina menangis dan memelukku. Bu, ayah bilang sama aku kalau ayah sayang sama ibu dan gak mau pisah. Tapi kenapa ibu gak mau ngomong sama ayah? Aku tercekat. Anak-anak sudah mulai merasakan retaknya rumah tangga kami. Aku menatap Arman dengan tajam. Kamu bahkan tega melibatkan anak-anak untuk merayuku kembali. Arman terbata-bata. Aku cuma mau mereka tahu aku masih peduli. Aku mendekap Dina erat. Nak, ibu nggak pernah benci ayah. Tapi ayah sudah bikin kesalahan besar. Kamu tetap boleh sayang sama ayah, tapi biarkan ibu memutuskan apa yang terbaik. Ibu mengundang kakakku dan beberapa anggota keluarga lain. Malam itu, ruang tamu penuh dengan wajah serius. Kakakku menatap Arman. Men, kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bukan cuma melukai Rini, tapi juga merusak nama baik keluarga. Arman menunduk. Saya tahu, Mas. Saya salah besar. Saya siap ditegur, siap dihukum. Tapi saya mohon, jangan pisahkan saya dari Rini dan anak-anak. Aku hanya menunduk, air mata mengalir lagi. Hatiku hancur mendengar rayuan itu, tapi juga muak dengan kemunafikan yang masih tersisa. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar lama. Kertas dan pena ada di depanku. Aku menulis semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua kenangan pahit sejak 2 bulan lalu. Aku bertanya pada diri sendiri,
Apakah aku masih bisa hidup dengan lelaki yang sudah menusukku dari belakang? Apakah aku mau terus berpura-pura bahagia hanya demi anak-anak? Jawabannya samar. Tapi satu hal jelas, kepercayaanku sudah patah. Dan kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Tanpa itu, rumah tangga hanya akan runtuh lagi. Keesokan harinya, Arman menemuiku lagi. Dia berlutut di depanku, menangis sesenggukan. Rin, aku mohon satu kesempatan terakhir. Aku rela lakukan apa saja. Aku bisa pindah kerja, aku bisa tinggal di rumah terus, aku bisa minta maaf ke semua orang. Asal kamu jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya lama. Tangisan itu membuatku hampir goyah. Tapi aku ingat semua luka. Aku ingat malam ketika aku membuka pintu kamar dan melihat pengkhianatan itu dengan mata kepala sendiri. Bang, kataku pelan, air matamu tidak bisa menghapus gambar itu dari kepalaku. Aku tidak bisa lupa. Dan aku tidak bisa memaafkan begitu saja. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang pucat, mataku sembab. Tapi ada sedikit kilatan keberanian. Aku sadar, semua fakta sudah terungkap. Semua orang tahu siapa Arman sebenarnya. Tidak ada lagi rahasia. Yang tersisa sekarang hanyalah satu, keberanian untuk memilih jalan hidupku sendiri. Entah itu bertahan dengan luka, atau pergi dengan harga diri. Dan aku tahu, waktuku untuk memilih sudah semakin dekat. Aku terbangun dengan kepala berat. Semalam hampir tidak tidur, terlalu banyak pikiran bergelayut. Dari luar jendela, terdengar kokok ayam dan suara riuh pasar pagi, tapi hatiku tetap sepi. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Setiap kali membuka mata, aku berharap semua ini hanya ilusi. Tapi kenyataan selalu menyambut, Arman mengkhianatiku, rumah tangga kami hancur. Aku menghela napas panjang. Hari ini aku harus memilih. Dina masuk ke kamarku sambil membawa kertas gambar. Bu, aku gambar keluarga kita. Ada ayah, ibu, Dina, dan Dimas. Aku memandang gambar itu. Wajahku tersenyum, tapi hatiku tersayat. Di kertas itu, Dina menggambar kami bergandengan tangan dengan wajah bahagia. Sebuah keluarga utuh, yang kini terasa hampir mustahil. Bagus sekali, Nat. Aku mengelus rambutnya. Kamu pintar sekali menggambar. Bu, ayah kapan pulang? Aku kangen, tanya Dina polos. Aku tercekat. Bagaimana menjelaskan pada anak seusia itu bahwa ayahnya sudah menghancurkan keluarga? Aku hanya menjawab, ayah ada di kota. Tapi Dina tetap bisa sayang sama ayah, ya. Apapun yang terjadi, ayah tetap ayahmu. Malam harinya, keluargaku berkumpul lagi. Kakakku menatapku serius. Rin, kamu masih punya pilihan, bertahan atau pisah. Tapi pikirkan baik-baik. Kalau bertahan, kamu harus siap memaafkan sepenuhnya. Jangan terus-menerus menyimpan dendam. Kalau pisah, kamu harus siap membesarkan anak-anak sendirian. Ibu menambahkan dengan lembut, Nak, ibu tahu hatimu sudah hancur. Tapi jangan ambil keputusan karena emosi. Ambillah keputusan yang membuatmu tetap kuat dan anak-anak tetap terlindungi. Aku terdiam lama. Kata-kata mereka benar. Apapun pilihanku, konsekuensinya berat. Aku akhirnya setuju bertemu Arman sekali lagi. Kami bertemu di ruang tamu rumah ibu, ditemani kakakku. Arman datang dengan wajah lesu. Rin, aku nggak bisa hidup tanpa kamu dan anak-anak. Aku janji, ini yang terakhir. Aku rela lakukan apa saja. Aku bahkan siap pindah jauh kalau itu syaratmu. Aku menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan. Tapi yang kulihat hanya seorang lelaki yang ketakutan kehilangan kenyamanan, bukan benar-benar menyesal. Bang, suaraku bergetar, aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Aku pernah percaya kamu adalah pelindungku. Tapi kamu sendiri yang menghancurkan itu semua. Aku tidak bisa lagi berdiri di sampingmu dengan hati yang sama. Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Jadi, ini keputusanmu. Aku mengangguk pelan. Ya. Aku memilih berpisah. Saat aku memberitahu Dina dan Dimas, mereka menangis keras. Dina memelukku erat. Bu, jangan pisah sama ayah. Aku nggak mau keluarga kita pecah.
Air mataku jatuh. Nak, ibu tahu ini berat. Tapi ibu janji, kamu tetap bisa bertemu ayah. Ibu nggak akan melarang. Cuma, ibu nggak bisa lagi tinggal bersama ayah. Dimas yang masih kecil hanya ikut menangis, tidak benar-benar mengerti. Aku memeluk mereka berdua erat-erat. Ibu sayang kalian lebih dari apapun. Ibu akan selalu ada buat kalian. Jangan takut. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan, mengurus dokumen, membicarakan hak asuh anak, membagi harta bersama. Semua berjalan alot, penuh air mata. Arman masih berusaha membujuk, bahkan di depan pengacara. Tapi keputusanku bulat. Luka ini tidak bisa ditambal dengan janji. Aku memilih membawa anak-anak tinggal di kampung dulu, dekat dengan ibu. Aku butuh waktu menata ulang hidup, membangun kembali rasa percaya diri yang porak-poranda. Suatu malam aku duduk di teras rumah ibu. Angin berhembus pelan, bintang-bintang berkelip. Aku merenung panjang. Aku pernah membayangkan masa depan yang indah bersama Arman, menua berdua, melihat anak-anak tumbuh, merayakan hari tua dengan cinta. Tapi semua itu buyar. Meski sakit, aku sadar, lebih baik terluka karena melepaskan, daripada terus berdarah karena bertahan dalam pengkhianatan. Aku berbisik pada diriku sendiri, Rini, kamu sudah memilih. Jangan menoleh lagi. Lanjutkan hidupmu. Anak-anak butuh kamu kuat. Dengan berat hati, aku menutup satu bab dalam hidupku, bab sebagai istri Arman. Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi aku tahu satu hal, aku lebih baik hidup jujur dengan luka, daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Itulah keputusan pahitku. Keputusan untuk melepaskan orang yang kucintai, demi menjaga harga diriku dan melindungi masa depan anak-anakku. Sudah 6 bulan sejak aku resmi berpisah dari Arman. Surat perceraian itu kini tersimpan di dalam map coklat di lemari, bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah bertahan terlalu lama dalam sebuah kebohongan. Hidupku berubah drastis. Dari seorang istri yang terbiasa menggantungkan banyak hal pada suami, aku kini berdiri sendiri. Aku harus jadi ibu sekaligus ayah untuk Dina dan Dimas. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak berangkat sekolah dengan senyum. Lalu aku bekerja membantu di toko kain milik kakakku. Tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah nafkah yang kugunakan untuk kebutuhan anak-anak. Aku tidak lagi punya pembantu. Trauma itu masih melekat. Lebih baik aku lelah mengurus semuanya sendiri, daripada membuka pintu bagi kemungkinan dikhianati lagi. Awalnya, Dina sering menangis. Ia merindukan ayahnya. Kadang ia bertanya polos, "Bu, kenapa ayah nggak tinggal sama kita lagi?" Aku biasanya diam sejenak sebelum menjawab, karena ayah dan ibu sudah memilih jalan yang berbeda. Tapi ayah tetap sayang sama kamu. Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan, tapi cukup membuatnya berhenti bertanya. Dimas lebih mudah diarahkan. Ia masih kecil, cepat teralihkan oleh mainan atau cerita. Tapi aku tahu kelak dia juga akan bertanya, dan aku harus siap dengan jawaban yang bijak. Aku tidak ingin mereka tumbuh membenci ayahnya. Luka yang kubawa tidak boleh diwariskan pada anak-anakku. Itu adalah perangku, bukan milik mereka. Kadang, malam-malam sepi membawaku kembali pada kenangan bersama Arman. Suaranya, tawanya, bagaimana dulu ia memanggilku, Rin, dengan lembut. Aku tidak bisa bohong, aku masih merindukan masa-masa itu. Tapi yang lebih kuat dari rindu adalah rasa sakit. Bayangan malam ketika aku membuka pintu kamar dan menemukan pengkhianatan itu masih menghantui. Itu membuatku sadar, merindukan kenangan tidak sama dengan merindukan orangnya. Yang kurindukan hanyalah diriku dulu, perempuan yang masih percaya penuh pada cinta. Ibu adalah tiang kekuatanku. Beliau sering menemaniku ngobrol malam-malam, memberi nasihat, menenangkan setiap kali aku mulai goyah. "Jangan pernah merasa sendirian, Nak," kata ibu suatu malam. "Kamu masih punya ibu, saudara, dan anak-anak. Perceraian itu bukan akhir. Itu hanya pintu yang menutup supaya pintu lain bisa terbuka." Aku menangis dalam pelukan beliau. Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan. Aku mulai belajar melihat perceraian bukan sebagai aib, melainkan sebagai jalan untuk menyelamatkan diriku dan anak-anakku dari luka yang lebih dalam. Awalnya aku malu.
Takut jadi bahan gunjingan tetangga. Tapi ternyata, banyak yang mendukung. "Rin, kamu wanita kuat," kata salah seorang tetangga. "Banyak perempuan yang memilih bertahan meski disakiti, demi gengsi. Tapi kamu memilih harga dirimu. Itu tidak mudah." Aku tersenyum, meski hatiku masih rapuh. Ucapan-ucapan itu meneguhkan langkahku. Aku tidak sendiri. Ada banyak mata yang menyaksikan, ada banyak mulut yang memahami. Sesekali Arman masih datang menjenguk anak-anak. Wajahnya selalu terlihat menua lebih cepat, matanya sayu. Dina selalu berlari menyambut, sementara aku memilih menjaga jarak. Kami bicara seperlunya, tidak lebih. Pernah sekali ia berkata, "Rin, aku masih berharap suatu hari kamu mau membuka hati lagi untukku." Aku menatapnya dingin. "Bang, pintu itu sudah tertutup rapat. Aku hanya akan membuka pintu untuk anak-anak, bukan untukmu lagi." Dia terdiam. Air matanya jatuh, tapi hatiku tidak terguncang lagi. Aku sudah selesai dengannya. Sedikit demi sedikit, aku mulai menata hidup. Aku membantu kakak di toko kain, lalu belajar menjahit. Ternyata aku punya bakat terpendam. Dari menjahit sederhana, lama-lama aku bisa menerima pesanan baju. Dari sana, perlahan tabunganku terkumpul. Rasanya luar biasa, bisa membeli sesuatu untuk anak-anak dengan hasil keringat sendiri. Aku merasa lebih berharga, lebih bebas. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari suami atau pernikahan semata, tapi dari kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana dengan Sari, pembantu yang mengkhianatiku? Kabar terakhir, ia pulang ke kampung setelah semua terbongkar. Tidak ada yang tahu pasti kehidupannya sekarang. Dulu aku membencinya setengah mati. Tapi setelah waktu berlalu, aku belajar melepaskan. Aku berdoa, semoga dia belajar dari kesalahannya. Semoga dia tidak lagi menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku tidak ingin terus mengikat diriku pada kebencian. Aku sering merenung, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Jawaban yang kutemukan adalah, agar aku belajar. Agar aku tahu arti kesetiaan sejati. Agar aku lebih kuat sebagai perempuan dan ibu. Kesetiaan itu bukan hanya janji di depan penghulu. Kesetiaan itu pilihan yang harus dijaga setiap hari, bahkan di saat godaan datang. Dan Arman gagal menjaganya. Aku tidak gagal sebagai istri. Dia yang gagal sebagai suami. Dan itu cukup bagiku untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku ingin anak-anakku tumbuh tanpa trauma. Aku ingin mereka belajar dari kisahku bahwa cinta sejati bukan sekadar kata-kata, tapi perbuatan. Aku ingin Dina tumbuh jadi perempuan tangguh yang tahu bahwa harga diri lebih berharga daripada cinta palsu. Aku ingin Dimas tumbuh jadi laki-laki yang menghormati perempuan, tidak mengulangi kesalahan ayahnya. Itu tugasku sekarang. Tugasku bukan lagi menyelamatkan rumah tangga yang sudah hancur, tapi menyelamatkan jiwa anak-anakku. Kadang, saat duduk di teras rumah sambil menatap senja, aku berbicara dengan diriku sendiri. "Rini, kamu sudah melalui badai besar. Kamu berdarah-darah, tapi kamu tidak mati. Kamu masih hidup, masih bisa tersenyum untuk anak-anakmu. Itu bukti kamu kuat." Aku belajar mencintai diriku sendiri, sesuatu yang dulu sering kulupakan karena terlalu sibuk mencintai orang lain. Apakah aku akan menikah lagi suatu hari nanti? Aku tidak tahu. Mungkin iya, jika Allah mengirimkan seseorang yang benar-benar bisa kupercaya. Mungkin tidak, jika aku lebih bahagia hidup bersama anak-anak saja. Aku tidak menutup pintu, tapi aku juga tidak tergesa. Yang terpenting, aku hidup jujur pada diriku sendiri, bukan dalam kepura-puraan. Hari ini, aku duduk di teras rumah ibu. Dina dan Dimas sedang bermain bola di halaman. Tawa mereka terdengar riang, membuatku ikut tersenyum. Aku tahu jalan ke depan masih panjang. Tapi aku tidak lagi takut. Aku sudah memilih. Lebih baik hidup dengan luka yang jujur, daripada hidup dengan cinta palsu. Itulah akhir dari kisahku bersama Arman. Tapi juga awal dari kisahku dengan diriku sendiri, sebagai seorang perempuan yang belajar bangkit dari pengkhianatan. Dan aku yakin, suatu hari nanti, ketika aku menoleh ke belakang, aku akan berkata, aku pernah jatuh sedalam-dalamnya. Tapi dari situ, aku belajar terbang lebih tinggi.